Dan mudah-mudahan ke depan, hari-hari mendatang, peristiwa ini bisa dibuat terang, berbagai pihak yang berkepentingan bisa menahan diri dan menantikan kerja yang bisa dipercaya, baik melalui pihak internal kepolisian sendiri maupun mudah-mudahan pihak eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita masih melanjutkan breaking news soal insiden penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI Front Pembela Islam. Masih banyak tanya ya, ada pro dan kontra, kontroversi di sana sini. Dan ini saya ingin membacakan dan membahas dari ex-Wakabin ya, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Ex-Wakabin sebagaimana dilansir oleh Glora News, kalau sampai terjadi aksi pembunuhan itu bukan misi penguntitan tapi ada misi lain. Wah, menarik ini ya, untuk kita bacakan. Glora.co. Peristiwa berdarah yang memakan korban jiwa 6 orang Laskar Front Pembela Islam FPI mengusik mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara BIN As'ad Said Ali untuk berkomentar. Terjadinya aksi kekerasan antara beberapa anggota Polri dengan FPI di Karawang, kalau antara dan mestinya mengusik saya untuk berbagi ilmu tentang penguntitan, tulis As'ad Ali yang dia unggah di akun Facebooknya Selasa 8 Desember. Dalam istilah yang lazim dunia intelijen, penguntitan adalah penjejakan fisik atau physical surveillance. Tujuannya, kata As'ad Ali, untuk mengetahui keberadaan lawan. Jika physical surveillance atau penguntitan menggunakan kendaraan roda 4, minimal yang digunakan 2 kali lipat dari jumlah mobil yang diikuti. Luar biasa ya, sampai begini ada juga protapnya ya. Ketika lawan curiga, kata Ali, lazimnya si penguntit membatalkan misinya atau menekan lawan untuk menghentikan mobil, tetapi tetap berpura-pura tidak menjejaki yang bersangkutan. Misalnya mengatakan ada kesalahpahaman sehingga misi tersebut masih rahasia alias tidak terbongkar ya. Memang aneh juga kalau menguntit tapi terang-terangan ya, namanya bukan menguntit, menghadang itu. Kalau sampai terjadi aksi kekerasan apalagi pembunuhan, maka misinya bukan surveillance tetapi ada misi lain atau kecerobohan petugas. Wallahu alam, tandas mantan pria yang juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum PBNU ini. Untuk itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan aparat keamanan yang telah membentuk tim pencari fakta. Ia berharap tim itu bisa menjelaskan apa yang terjadi demi kebenaran. Nah, sekali lagi ya, sobat era sekalian, demi kebenaran, bukan demi pembenaran ya. Rakyat nggak usah ikut-ikutan, jaga diri dari ancaman COVID-19, tutup Wakil Kepala BIN 9 tahun itu. Ya, sobat era sekalian, ini dari mantan Wakabin ya, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, dan masuk akal. Kalau kita menguntit seseorang, biasanya kan kita tidak ingin diketahui. Dan kalau kita diketahui, ya kita akan berpura-pura bahwa kita sedang kebetulan lewat sana dan lain sebagainya. Nah, tapi ini sampai terjadi bentrok memang sedikit agak aneh ya. Walaupun kita tidak tahu situasi lapangannya dan menduga-duga, karena kalau menguntit dan ketahuan ya mungkin lebih baik menghindar kan begitu. Jadi misi penguntitan tidak usah diteruskan. Tapi kalau kemudian katakanlah Laskar FPI memepet mobil yang menguntit,
dan yang menguntit kemudian membalas, katakanlah hardikan dan lain sebagainya, sehingga terjadi bentrok fisik, maka ya kita kembali kepada mantan ketua umum PBNU ini, bahwa mungkin ada misi lain. Nah, kita tidak tahu ya apakah ada misi lain atau tidak. Yang jelas kalau kita bicara fakta, ada 6 korban jiwa, dan itu bukan soal yang kecil. Kenapa? Karena 6 korban jiwa itu jatuh menjadi korban oleh aparat keamanan. Memang ada pertanyaan juga, misalnya pertama, aparat keamanan tidak menggunakan pakaian dinas, tidak menggunakan mobil yang resmi, sehingga ketika terjadi katakanlah halang menghalang di jalan tol, ya yang terjadi adalah tidak ada yang memiliki otoritas karena tidak ada yang sedang bertugas pada waktu itu. Yang kedua, mereka yang dikuntit itu tidak sedang atau tidak sudah melakukan kejahatan. Mereka ingin melakukan kegiatan. Menurut versi FPI adalah kegiatan keluarga ceramah subuh di suatu tempat. Jadi maksudnya untuk apa dikuntit? Itu juga menjadi pertanyaan kan. Lalu tidak ada misi misalnya untuk menangkap mereka sehingga perlu menghentikan aksi mereka. Kalau misalnya itu katakanlah kejar-kejaran di jalan tol, mau menangkap perampok, mau menangkap pembunuh, penggarong dan lain sebagainya, atau yang lebih hebat lagi teroris, ya bisa jadi terjadi kejar-kejaran lalu tembak-tembakan dan meninggal, ada korban jiwa. Tapi ini mereka tidak sedang melakukan tindak pidana atau melakukan tindak pidana dan dikejar untuk ditangkap, kan tidak demikian. Nah, banyak memang pertanyaan-pertanyaan Sobat Era sekalian, dan tidak heran kalau ex kepala BIN, wakil kepala BIN ini juga mempertanyakan hal tersebut. Sekali lagi, melalui mimbar ini, saya pribadi menghimbau, memang sebaiknya pemerintah segera membentuk tim pencari fakta independen. Saya mendengar misalnya pernyataan dari Doni Gahral Adian bahwa pemerintah menyerahkan kepada Polda Metro Jaya. Kita bukan tidak percaya ya, karena memang itu tugas dan kewenangan mereka untuk mengungkapkan sebuah kasus atau sebuah peristiwa terjadinya tindak pidana. Tetapi kalau itu melibatkan atau diduga melibatkan pihak aparat sendiri, maka dua hal yang dibutuhkan, eksternalitas dan internalitas. Nah, kalau internalitas, ya biarkan Propam yang katakanlah melakukan proses penyelidikan untuk mengetahui persis peristiwanya. Tapi eksternalitas penting juga untuk menjaga kepercayaan publik, public trust, bahwa apa yang terjadi memang betul-betul semua ini didasarkan pada sebuah protap yang benar, SOP yang benar, sehingga jatuhnya korban jiwa 6 Laskar FPI itu memang bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum, karena nyawa bukan main-main Sobat Era sekalian. Dan mudah-mudahan ke depan, hari-hari mendatang, peristiwa ini bisa dibuat terang, berbagai pihak yang berkepentingan bisa menahan diri dan menantikan kerja yang bisa dipercaya, baik melalui pihak internal kepolisian sendiri maupun mudah-mudahan pihak eksternal. Pihak eksternal sepertinya Komnas HAM misalnya, yang sudah ada welcome kepolisian kalau Komnas HAM mau membuat tim independen dan meminta keterangan dari mereka. Mudah-mudahan komitmen itu bisa dijalankan juga jajaran bawahnya. Dan yang penting sebenarnya untuk memberikan sebuah keyakinan kepada publik, ya harusnya Presiden juga turun tangan. Presiden turun tangan untuk juga membuat tim independen mencari fakta meninggalnya 6 orang Laskar FPI ini. Banyak pertanyaan yang sudah kita sampaikan di breaking news sebelumnya. Ini satu aspek dari mantan wakil kepala BIN. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus.
Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.